asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama yang paling utama tak lupa kita panjatkan puja puji serta syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat jasmani, nikmat rohani, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah mubarak ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat berlimpah salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan membawakan kultum yang berjudul jangan pernah tinggalkan sholatnya. Puji syukur kita panjatkan di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita dapat menyaksikan suatu fenomena memperhatikan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah kenyataan bahwa sangat banyak di antara manusia yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antara bentuk real kondisi sebagai kaum muslimin yang sangat menyedihkan tersebut adalah semakin banyaknya orang-orang Islam pada masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu perintah sholat, yaitu dengan dimirajkan ke langit didampingi malaikat Jibril. Setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Rasulullah SAW. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah sholat dalam Islam, karena ia adalah tiang agama di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Dalam satu hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri Islam wa amuduhu sholat wa ziwatu sanamihi jihadu fi sabilillah, yang artinya pokok agama adalah Islam, berserah diri, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi ayat 2616. Salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimu sholata wa yatu zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikannya ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Sholat juga merupakan amal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat. Seperti tersebut dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna awala ma yuhasabu bihi abdu yawma qiyamati min amalihi sholatu fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila sholatnya jelek, maka ia akan tercela dan rugi. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 413. Di samping itu, sholat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, wasiat terakhir Rasulullah SAW adalah kerjakanlah sholat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Hadis riwayat Ahmad. Adapun di dalam as-sunnah disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat diancam akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Beliau sallallahu
wasallam bersabda, barang siapa yang menjaganya sholat fardu, maka pada hari kiamat dia akan memperoleh cahaya, bukti nyata yang akan membelanya dan keselamatan. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki cahaya, bukti nyata yang akan membelanya dan keselamatan, serta pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad nomor 6540 dan Ad-Darimi nomor 2721. Lantas apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Seluruh ulama umat Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Namun kemudian mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat tanpa mengingkari kewajibannya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia telah kafir dan keluar dari Islam, sementara yang lain menyatakan bahwa hukumnya masih berada di bawah kesyirikan dan kekafiran. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukuman yang layak bagi orang yang meninggalkan sholat. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah didera dan dipenjara, sedangkan yang lain mengatakan bahwa ia harus dibunuh sebagai hukum had baginya, bukan karena murtad. Akan tetapi, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum dan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, hendaknya seorang muslim merasa takut apabila keislamannya diperdebatkan oleh para ulama dengan sebab meninggalkan sholat. Meski seharusnya sudah cukup bagi kita untuk merasa takut untuk meninggalkan sholat dikarenakan ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari Rasulullah SAW, sehingga Ibnu Qayyim berkata, orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh jiwa dan mengambil harta orang lain. Lebih besar dosanya daripada berzina, mencuri, dan minum khamar. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Sholat adalah kebutuhan batin seorang hamba, layaknya makan dan minum sebagai kebutuhan lahirnya. Sehari saja tidak makan, maka badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. Makan adalah hajat manusia dan penopang kesehatan badannya. Kebutuhan jasmani terhadap makanan harus dipenuhi, sebagaimana kesehatan rohani juga harus dipenuhi. Kebutuhan hati kita harus dipenuhi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diantaranya adalah dengan mengerjakan salat. Bagaimanapun keadaan yang kita alami, maka sholat tetap wajib kita lakukan, baik ketika sehat ataupun sedang sakit. Dalam keadaan safar maupun bermukim, sholat wajib yang 5 waktu harus tetap dikerjakan, bagaimanapun kondisi kita. Oleh sebab itu, dalam khutbah yang singkat ini, jadilah kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjaga sholat. Karena kita tidak tahu berapa umur kita yang tersisa. Berapapun panjangnya usia kita, namun kita meyakini bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan setiap orang yang mengadakan perjalanan pasti membutuhkan bekal. Sementara perjalanan yang satu ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan tidak akan kembali lagi. Barang siapa yang dalam perjalanan tersebut tidak memiliki bekal, maka ia berarti telah menderita kerugian yang tak akan tergantikan dan tidak ada bandingannya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.